Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif, jenis, asosiatif, dan eksperimen. Apakah teman-teman tahu apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif yaitu penelitian ilmiah yang sistematis bagian-bagian dan kausalitas terhadap hubungan-hubungannya. Untuk mengetahui lebih jelas terhadap jenis penelitian kuantitatif, asosiatif, dan eksperimen, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Gunawan dari kelompok 2. Saya ingin membacakan poin A dari makalah kami. Yang pertama, A. Pengertian penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Adapun variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah variabel yang terdiri dari variabel motivasi atau dalam kurung X terhadap kinerja Y. Dan di sini ada 3 jenis hubungan variabel. Yang pertama, simetris atau karena munculnya bersama. Dan kedua, kausal atau sebab akibat. Dan yang ketiga, interaktif atau resiprokal dalam kurung timbal balik. Perkenalkan, nama saya Ariba. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Hamid Darmadi yaitu penelitian yang dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat. Metode penelitian ini adalah metode yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan atau sosial. Penelitian eksperimen, peneliti memanipulasi variabel bebas, kemudian peneliti mengobservasi pengaruh yang diakibatkan dari manipulasi yang dilakukan. Dalam penelitian eksperimen, ada 6 langkah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama, pilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek dan instrumen pengukuran. Dan yang ketiga, memilih desain penelitian. Yang keempat, melakukan prosedur. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam adalah merumuskan kesimpulan. Secara umum, karakteristik penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, adanya perlakuan, dan yang kedua yaitu dilakukan manipulasi variabel, dan yang ketiga yaitu adanya kontrol, dan yang keempat yaitu dilakukan penugasan random. Sekian dari saya tentang penjelasan penelitian eksperimen, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bentuk-bentuk desain penelitian eksperimen. Menurut Sugiono, terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu pre-eksperimen design, true eksperimen design, factorial design, dan quasi-eksperimen design. Pre-eksperimen design disebut pre-eksperimen design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Sampel tidak dipilih secara random. Dalam pre-eksperimen design terdapat 3 alternatif desain sebagai berikut. One-shot case study. Jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Paradigma memberikan penjelasan bahwa terdapat suatu kelompok diberi treatment perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment adalah sebagai variabel independen, sedang hasil adalah variabel independen. Contoh pengaruh ruang kelas ber-AC terhadap daya tahan belajar siswa. Yang kedua, one group prestige post design. Perbedaan dengan desain pertama adalah untuk the one prestige
post design. Terdapat prestis sebelum diberi perlakuan. Hasil perlakuan dapat diketahui akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh faktor historis. Yang ketiga, stack group comparison. Penelitian jenis ini menggunakan satu grup yang dibagi menjadi dua. Yang satu memperoleh stimulus eksperimen dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. Yang B, true experiment design. Disebut sebagai true experiment design karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalan eksperimen. Selain dengan hal tersebut, tujuan dari true eksperimen menurut Surya Brata adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan. True eksperimen ini mempunyai ciri utama yaitu sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dan populasi tertentu, atau dengan kata lain, dalam true eksperimen pasti ada kelompok kontrol dan pengambil sampel secara random. C. Factorial design. Desain merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. D. Kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen disebut juga dengan eksperimen pura-pura. Bentuk desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Dalam eksperimen ini, jika menggunakan random tidak diperhatikan aspek kesetaraan maupun grup kontrol. Bentuk-bentuk kuasi eksperimental antara lain. Yang pertama ada time series design. Ciri desain ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih secara random. O1, O2, O3, O4 kali O5, O6, O7, O8. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Hasil pretest yang baik adalah O1 sama dengan O2 sama dengan O3 sama dengan O4, dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 sama dengan O6 sama dengan O7 sama dengan O8. Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan grup sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, maka grup tersebut dalam
keadaan atau kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kondisi tidak labil, maka perlakuan dapat mulai diberikan. Yang kedua ada non-qualivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pre-test post-test control group design, tetapi pada desain ini grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu poin C tentang perbedaan penelitian kuantitatif jenis asosiatif dan jenis eksperimen. Yang pertama, penelitian jenis asosiatif. Nah, tujuan penelitian asosiatif ini lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Kemudian penelitian kuantitatif akan membahas fenomena berdasar pada teori yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, penelitian asosiatif memiliki karakteristik yang pertama, simetris. Simetris yaitu bentuk hubungan yang terjadi dikarenakan kemunculan kejadian yang terjadi secara bersamaan. Yang kedua, ada kausal atau sebab akibat. Kausal atau sebab akibat yaitu hubungan antara sebab dan akibat kita, kondisi X maka kondisi Y. Kemudian yang ketiga ada reciprocal atau timbal balik. Reciprocal yaitu merupakan bentuk hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, selanjutnya yaitu penelitian jenis eksperimen. Dalam penelitian ini ada tujuan penelitian eksperimen untuk meneliti kemungkinan sebab dan akibatnya dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Jadi dalam tujuan ini ada bagian menggunakan lebih kondisi perlaku pada satu kelompok, lebih dari satu atau dua kelompok itu bisa dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi perlakuan. Ada penelitian eksperimen memiliki karakteristik yang satu yaitu memanipulasi, yang kedua itu mengontrol variabel, dan yang ketiga melakukan observasi. Yang pertama itu memanipulasi. Dalam manipulasi itu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efektif dalam variabel terkait. Dalam manipulasi ini ada pertimbangan ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dan dua, mengontrol variabel. Dalam mengontrol ini yaitu usaha tidak memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terkait yang tidak mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Yang terakhir itu melakukan observasi. Yang melakukan observasi ini untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadi perbedaan di antara kedua kelompok itu tersebut. Jadi kita dari observasi itu kita tahu bahwasanya kita ada fenomena yang ada dan bisa dikarakteristikkan penelitian. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 2 tentang penelitian kuantitatif jenis asosiatif dan eksperimen. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.